Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya akan coba menunjukkan cara penaksiran kapasitas tukar kation tanah atau KTK tanah. Kapasitas tukar kation tanah atau KTK tanah itu adalah salah satu indikator utama kesuburan tanah. Walaupun kesuburan tanah itu juga dipengaruhi oleh indikator-indikator lain, tapi uji atau penaksiran KTK tanah ini ya bisa juga secara praktis dipakai untuk menduga kesuburan tanah ya, secara kasar lah gitu ya. Memang ilmu tanah itu mengajari kita beberapa cara yang murah dan hampir tanpa biaya untuk menaksir sifat-sifat tanah tertentu gitu ya. Walaupun hasilnya tentu saja hanya berupa perkiraan. Kalau mau hasil yang bersifat akurat, tentu saja harus kita gunakan analisa laboratorium yang tentunya butuh biaya tinggi. Nah, uji KTK atau uji kocok endap ini saya peroleh caranya dari Profesor Sarwono Harjowigeno dan Dr. Junaidi A. Rahim yang merupakan dosen mata ajaran genesis dan klasifikasi tanah serta mata ajaran taksonomi tanah yang saya ikuti mata ajarannya ketika saya kuliah di Institut Pertanian Bogor tahun 1998. Nah, uji KTK atau uji kocok endap ini menggunakan alat-alat yang sangat murah, yaitu botol bekas air minum mineral yang modelnya seperti ini, yang ukurannya 600 ml. Ini kebetulan saya pakai yang air minum mineral merek Aqua. Walaupun nanti Anda kalau mau melakukan uji coba ini juga tidak harus pakai botol merek Aqua, tapi juga merek lain, tapi model botolnya harus seperti ini. Model botolnya harus seperti ini supaya kita bisa bandingkan satu sama lain hasilnya. Dan ukurannya 600 mili. Langsung kita peragakan saja. Jadi botol ini kita isi dengan air tawar yang bersih sebanyak 350 mili. Ini udah saya isi di sini. 350 mililiter atau 350 cc diisikan ke sini. Ini sebelumnya saya sudah beri tanda ini 350 cc itu segini. Sudah saya isi dengan air tawar yang bersih gitu ya. Kemudian kita masukkan nanti sampel tanah sebanyak kira-kira 50 cc sehingga nanti suspensi tanah ini akan naik ke sini. Jadi volume suspensi tanahnya menjadi 400 cc. Nah, ini udah saya beri tanda di sini. Ini ada garis ini saya tanda bahwa nanti kalau saya sudah beri tanah sebanyak kira-kira 50 cc, nanti suspensi tanah akan naik menjadi 350 cc di sini. Nah, ini sampel tanahnya. Sampel tanah ini kalau untuk uji kesuburan tanah tentu saja harus sampel yang mewakili lahan yang akan kita pengen tahu kesuburannya itu. Biasanya sampel tanah ini supaya mewakili harus diambil dari beberapa titik atau beberapa tempat, kemudian dicampur jadi satu, diaduk rata, kemudian diambil lagi segini gitu ya. Kita langsung lanjutkan ini. Jadi sampel tanah ini kita masukkan ke sini sehingga nanti volume suspensi tanah menjadi 350 cc. Nanti memasukkannya secara cepat aja karena nanti ini kan nanti tanahnya kemasukan air kan. Jadi kita lihat ini naik kan volumenya. Volume suspensi
Nanti kalau udah ini nanti kita kocok gitu ya, kita kocok. Tapi nanti ini belum. Jadi ingat sampel tanahnya, karena kita mau menaksir kesuburan tanah dari suatu lahan, ya sampel tanahnya harus mewakili. Biasanya sampel tanah untuk kesuburan tanah itu diambil dari beberapa tempat atau beberapa titik. Kemudian sampel tanah dari beberapa titik atau beberapa tempat itu dijadikan satu, diaduk rata dari beberapa tempat itu, kemudian diambil lagi sebagian untuk dimasukkan ke sini. Nah, ini belum sampai 400 cc suspensinya ini. Masukkan sampel tanah. Tadi kita bilang KTK, apa itu KTK ya, nanti kita bahas lah KTK itu apa di kuliah. Memang KTK ini salah satu indikator penting kesuburan tanah. Dan karena KTK ini juga berkaitan dengan kadar bahan organik tanah, nanti uji ini juga bisa dipakai untuk menduga kadar bahan organik tanah. Menduga kadar bahan organik tanah. Dan uji ini menurut saya sebagai muridnya Pak Sarwono, udah saya coba selama puluhan tahun untuk naksir kesuburan tanah orang ya. Jadi kalau ada orang atau petani nanya ke saya, Pak, ini kesuburan tanah saya gimana ya? Saya pakai uji coba ini aja secara kasar tanpa biaya. Ya menurut saya lumayan lah. Walaupun kita tidak akan mendapatkan hasil akurat, tapi lumayan lah, kita bisa kadang-kadang lakukan perbandingan ya antar berbagai lahan di berbagai provinsi misalnya. Dengan cara ini ya kita bisa bandingkan lah, karena prosedurnya kan sama. Nah, terus kita tutup ya. Ini udah mencapai 400 cc suspensi tanah ini, udah mencapai 400 cc. Kita tutup terus kita kocok ya. Kelihatan ya 400 cc suspensi tanahnya. Tadinya kan suspensi tanahnya cuma 350 cc. Karena kita tambahi sampel tanahnya ya kita anggap 50 cc, sehingga naik ini volume suspensi tanah menjadi 400 cc. Tadinya airnya sendiri kan cuma 350 cc. Kita tutup rapat terus kita kocok. Gini ya. Kocoknya yang kuat ya. Kocok yang kuat gini. Selama minimal 5 menit. Selama minimal 5 menit gitu. Matikan dulu. Ya, ini dikocok ya. Tadi kita pause sebentar videonya sambil saya tetap ngocok. Jadi pengocokan ini minimal 5 menit ya, minimal. Mau lebih lama juga lebih baik, dan harus cukup kuat ya, ngocoknya seperti ini ya, harus cukup kuat. 5 menit minimal. Nah, harus cukup kuat ngocoknya selama 5 menit. Nah, ini udah lebih dari 5 menit, udah 6 menit lebih nih ya. Nah ya, terus langsung dicatat berhentinya pengocokan jam berapa, pukul sekian, menit kesekian. Karena kita akan
ngukur durasi, tolong lihat ini, durasi atau waktu yang dibutuhkan oleh suspensi tanah ini untuk mencapai kejernihan. Jadi sekali lagi saya ulang, setelah selesai dikocok, langsung ditaruh di tempat aman yang tidak terganggu oleh usikan-usikan mekanis gitu ya. Dan begitu selesai, ditaruh di tempat aman, langsung dicatat jam berapa, pukul sekian, menit kesekian. Nanti akan kita amati, kita catat berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh suspensi tanah itu untuk mencapai kejernihan. Kita amati durasinya. Apakah kejernihan itu tercapai setelah 40 menit misalnya, atau setelah 3,5 jam misalnya, atau mungkin setelah 7 hari misalnya, atau mungkin setelah 10 hari 5 jam 30 menit misalnya, seperti itu. Nah, itu makin lama durasi tersebut, itu mengindikasikan bahwa KTK tanah itu makin tinggi. Atau bisa juga kita duga bahwa kadar bahan organiknya juga makin tinggi, atau kesuburan tanahnya kemungkinan makin tinggi, begitu ya. Saya katakan tadi, kita mengamati atau mencatat nanti durasi bagi suspensi tanah itu mencapai kejernihan. Nah, kapan kejernihan itu dicapai? Itu kita cukup mengamati kejernihan itu di ini 3 cm lapisan teratas saja. Ini kan lapisan suspensi adalah bagian atasnya kan di sini nih kan. Jadi bagian atas suspensi tanah kan di sini nih. Di telunjuk saya ini. Nah, kita ngamati 3 cm saja di sini. Ya, kita ngamati 3 cm aja dari sini ke sini. 3 cm lapisan teratas ini. Kapan dia jernih? Itu aja yang kita amati. 3 cm lapisan teratas itu dari sini ke sini. Yang bawahnya nggak usah kita perhatikan. Jadi suatu saat nanti akan tercapai kejernihan pada 3 cm lapisan teratas, yaitu di sini ya. 3 cm ini. Coba kalau bisa di shoot ini 3 cm. 3 cm lapisan teratas itu ya di sini. 3 cm lapisan teratas. Yang teratasnya, bawahnya nggak usah kita perhatikan kapan mencapai kejernihan. Nah, ini belum ya, ini masih keruh kan. Nah, yang dimaksud jernih atau kejernihan itu tercapai ya artinya kondisinya jernih seperti air minum bening yang biasa ya. Ya kayak inilah contohnya nih. Ini boleh dikatakan ini 3 cm lapisan teratas itu berarti yang ini ya, dari sini sampai sini 3 cm lapisan teratas itu dari sini, telunjuk saya ini sampai sini. Nih. Ini udah ya boleh dikatakan jernih lah. Jernih itu ya mirip seperti air minum yang kita minum sehari-hari itu, yang jernih itu ya. Itulah yang disebut kejernihan. Jadi sekali lagi, kejernihan cukup diamati pada 3 cm lapisan teratas. 3 cm lapisan teratas dari sini ke sini ya. Ya kayak ini udah mencapai kejernihan ini. Nah, kalau yang ini belum, ini masih keruh ya, masih keruh. Nah, nanti kita